Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zidnu Wasliati dengan NIM 2307685. Dalam video ini saya akan menjelaskan ringkasan materi dari 21 tim sebagai tugas akhir mata kuliah pembelajaran geometri dan pengukuran di sekolah dasar. Mengukur dan membandingkan panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Mengukur adalah mencari tahu berapa panjang atau berat suatu benda, sedangkan membandingkan artinya melihat mana yang lebih panjang, lebih pendek, lebih berat, atau lebih ringan. Satuan tidak baku adalah satuan yang belum ditetapkan secara resmi, jadi bisa beda-beda hasilnya. Contoh satuan tidak baku panjang, jengkal, depa, hasta, dan langkah kaki, sedangkan contoh satuan tidak baku berat, kelereng, atau benda kecil lainnya. Membandingkan durasi waktu, mengukur dan mengestimasi waktu menggunakan satuan tidak baku. Waktu adalah lama suatu kegiatan atau kejadian. Kita bisa mengukur waktu dengan menggunakan jam. Satuan waktu yang biasa dipakai adalah menit, detik, dan jam. Kita juga bisa menebak berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk melakukan suatu kegiatan, seperti belajar ataupun bermain. Bangun datar. Bangun datar adalah bentuk yang hanya punya panjang dan lebar, tapi tidak punya tinggi dan volume. Bangun datar memiliki sisi dan sudut yang dibentuk oleh garis-garis. Contohnya yaitu segitiga, segi empat, segi banyak, dan lingkaran. Sedangkan bangun ruang adalah bentuk tiga dimensi yang memiliki volume dan dibatasi oleh sisi serta titik sudut. Contohnya, kubus ciri-ciri punya 6 sisi persegi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Komposisi dan dekomposisi bangun datar. Komposisi bangun datar artinya menggabungkan beberapa bangun datar kecil menjadi bangun datar yang lebih besar atau baru. Contohnya, menggabungkan segitiga dan persegi panjang menjadi bangun trapesium. Sedangkan dekomposisi artinya memecah bangun datar besar menjadi beberapa bangun datar kecil yang lebih sederhana. Contohnya memecah persegi panjang menjadi dua persegi. Posisi benda dan pola di sekitar kita. Posisi benda artinya letak suatu benda dibandingkan dengan benda lain atau tempat. Kita pakai kata seperti di atas, di bawah, di depan, di belakang, di samping, di antara, di dalam, dan di luar untuk menjelaskan posisi. Nah, sedangkan pola adalah susunan yang berulang dari bentuk, warna, atau ukuran. Jenis pola ada 3, yaitu pola bentuk, pola warna, dan pola ukuran. Pengukuran panjang. Satuan panjang adalah ukuran untuk menyatakan seberapa panjang suatu benda. Contoh satuan baku yang umum digunakan adalah milimeter, sentimeter, dan meter. Beberapa alat ukur yang biasa digunakan yaitu penggaris, meteran gulung, meteran kain, dan lain sebagainya. Nama-nama satuan panjang yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kita bisa mengonversi satuan panjang tersebut dengan menggunakan tangga satuan panjang. Dengan cara jika naik satu tangga maka dibagi 10, dan jika turun satu tangga dikali 10. Pengukuran berat satuan baku. Pernahkah kalian menimbang berat badan? Timbangan adalah salah satu alat ukur berat baku. Satuan berat baku adalah ukuran resmi yang digunakan untuk mengukur berat benda secara tepat dan sama di mana-mana. Satuan standar digunakan untuk mengukur berat benda seperti gram dan kilogram. Biasanya gram digunakan untuk benda yang lebih ringan, sedangkan kilogram digunakan untuk benda yang lebih berat. Dengan menggunakan satuan berat baku, kita bisa membandingkan berat dengan mudah dan akurat. Mengukur luas dengan satuan baku artinya memakai alat ukur resmi seperti sentimeter atau meter untuk menghitung seberapa besar permukaan benda. Contohnya, menghitung luas kertas dengan kotak kecil berukuran 1 cm. Sedangkan mengestimasi luas dengan satuan tidak baku berarti menebak luas dengan menggunakan benda sehari-hari seperti koin atau jari tangan sebagai ukuran. Mengukur dan mengestimasi volume dengan satuan baku dan tidak baku. Volume artinya isi atau banyaknya ruang yang ditempati suatu benda seperti air dalam botol. Mengukur volume dengan satuan baku berarti menggunakan ukuran resmi seperti liter atau sentimeter kubik untuk mengetahui banyak ruang yang ada. Mengestimasi volume dengan satuan tidak baku berarti menebak isi benda menggunakan alat sederhana seperti gelas kecil, sendok, atau kotak mainan sebagai ukuran. Bangun datar adalah bentuk dua dimensi dengan sisi dan sudut. Setiap bangun datar memiliki ciri-cirinya masing-masing, seperti segitiga sama sisi, yaitu memiliki 3 sisi dan 3 sudut sama besar, yaitu 60 derajat. Persegi memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku, sedangkan persegi panjang memiliki 2 pasang sisi berhadapan sama panjang dan 4 sudut siku-siku.
Komposisi dan dekomposisi bangun datar. Komposisi adalah proses menyusun dua atau lebih bangun datar menjadi bentuk baru, sedangkan dekomposisi adalah memecah bangun datar menjadi bagian-bagian bangun yang lebih sederhana. Keliling bangun datar. Keliling adalah jumlah semua sisi dari suatu bangun datar. Bangun datar gabungan adalah gabungan dari dua atau lebih bentuk bangun datar seperti persegi, segitiga, atau lingkaran. Cara menghitung keliling bangun datar gabungan. Yang pertama, lihat bangun apa saja yang digabung, kemudian hitung hanya sisi luar dan tambahkan semua sisi luar untuk mendapatkan kelilingnya. Luas bangun datar. Luas adalah ukuran seberapa besar permukaan suatu bangun datar. Cara menghitung luas bangun datar gabungan, yang pertama, pecah bangun gabungan menjadi bagian-bagian yang mudah dihitung luasnya. Hitung luas tiap bagian dengan rumus yang sesuai, lalu jumlahkan semua luas bagian itu. Untuk tahu luas totalnya, cukup hitung bagian-bagiannya satu persatu lalu dijumlahkan. Menghitung durasi waktu dan besaran sudut. Durasi waktu adalah lama suatu kegiatan berlangsung. Contohnya, kita belajar dari jam 8 sampai jam 9, itu artinya durasinya 1 jam. Satuan waktu yang biasa dipakai itu detik, menit, dan jam. Sedangkan sudut adalah bentuk pojok dari dua garis yang bertemu. Contohnya, sudut pada buku, meja, dan bangun datar. Ada yang dinamakan sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Mengonstruksi dan mengurangi bangun ruang. Pernahkah kalian menyusun menara dari beberapa balok? Itu dinamakan dengan mengonstruksi bangun ruang. Berarti menyusun beberapa bentuk bangun ruang menjadi bentuk baru. Sedangkan mengurangi bangun ruang adalah memisahkan bangun ruang yang besar menjadi beberapa bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami bentuknya. Membandingkan karakteristik bangun datar dan bangun ruang. Bangun datar adalah bentuk datar yang hanya mempunyai panjang dan lebar seperti segitiga, persegi, dan lingkaran. Sedangkan bangun ruang adalah bentuk yang memiliki isi atau volume, jadi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya kubus, bola, dan tabung. Kita bisa melihat bangun datar dan ruang ini di sekitar kita, misalnya ubin lantai yang datar berbentuk persegi dan kaleng susu yang berbentuk tabung. Menentukan lokasi pada peta yang menggunakan sistem berpetak. Peta kita seperti papan catur yang punya garis horizontal dan vertikal. Garis horizontal itu namanya sumbu X dan garis vertikal namanya sumbu Y. Setiap titik di peta memiliki alamat khusus yang ditulis dengan pasangan angka X dan Y. Angka pertama menunjukkan posisi ke kanan dan ke kiri, dan angka kedua menunjukkan posisi ke atas atau ke bawah.